Hah? Bu Indah terperangah mendengar ucapan putrinya. Sesaat kemudian Bu Indah pun mengikuti jejak Ayu untuk membantu mencari uang yang diperkirakan dicuri oleh Naya. Kini keduanya pun sama-sama menggeledah sudut demi sudut kamar tersebut. Semua barang-barang mereka acak-acak. Baju-baju pun pada beterbangan keluar dari dalam lemari karena Bu Indah mencari di sela-sela lipatan baju. Seperti kebiasaannya yang menyimpan uang di sana, tetapi setelah mereka bongkar mereka tak menemukan apa-apa. Duh, di mana Mbak Naya sembunyiin uang-uang itu ya Bu? 20 juta itu banyak loh. Gak sedikit. Keluh Ayu setelah lama mencari, tapi sama sekali tak menemukan tanda-tanda keberadaan uang berwarna merah biru itu. Ibu juga bingung yuk. Ini apa benar Naya yang ambil? Bu Indah malah jadi meragu. Tapi setelah dipikir ucapan Ayu ada benarnya juga. Naya menantunya itu keseringan jajan dan tidak mungkin kawannya itu terus-menerus mentraktirnya kan? Aku yakin 100% Bu. Pasti Mbak Naya yang ngambil. Seru Ayu terlihat sangat yakin. Ayu yang lelah pun mendongakkan kepalanya ke atas dan tak sengaja tatapannya tertuju ke arah atas lemari. Bu, kita belum periksa di atas sana. Tunjuk Ayu. Bu Indah ikut mendongak. Matanya pun melebar. Haya benar. Mungkin saja Naya simpan uangnya di sana. Tapi apa tidak dimakan tikus ya? Sahut Bu Indah sedikit khawatir. Bu, bantuin Ayu untuk manjat sampai atas lemari. Pinta gadis remaja tersebut. Mau naik pakai apa? Ibu udah gak kuat kalau harus pungkri kamu. Ketus Bu Indah. Sika. Pakai itu Bu. Ibu cuma bantu pegangin aja supaya bangkunya tidak geser. Decak Ayu sembari menunjuk pada kursi mini. Ya udah sana ambil. Seru Bu Indah. Ayu pun menggeser kursi meja rias milik kakak iparnya itu dan mendekatkannya ke lemari. Pegangin yang kuat ya Bu. Seru Ayu mulai naik. Ayu pun mulai berjinjit-jinjit. Untung tubuhnya cukup tinggi, sehingga tangannya bisa meraba-raba di atas lemari untuk mencari uang yang hilang tanpa sebab itu. Di saat sedang fokus-fokusnya meraba dan mencari, terdengar suara seseorang yang tiba-tiba pulang. Kalian sedang apa di kamarku? Oh ya ampun. Kalian apakan kamarku sehingga seperti kena gempa tornado begini? Suara Nea yang melengking itu mengagetkan ibu dan anak yang sedang mencari uang. Sehingga tanpa sadar tangan Bu Indah malah refleks melepas pegangan pada kursi sehingga menciptakan goyangan. Lalu di detik kemudian Ayu pun jatuh dari atas sana. Gubra aak. Suara cukup nyaring saat tubuh Ayu mendarat mulus di lantai. Aduh, mulutku, huhuhuku. Pekik Ayu yang wajahnya juga terbentur lantai. Bu Indah segera menolong putrinya itu. Sedangkan Naya hanya menatap marah pada keduanya. Sama sekali tak ada niatan menolong. Malah ingin menampar wajah mereka berdua karena sudah lancang masuk kamarnya dan mengobrak-abrik isi kamarnya. Walau ini rumah Bu Indah, tetapi Naya punya sedikit hak di sana. Bu Indah haruslah menghormati keberadaan Naya sebagai menantu di rumah tersebut. Naya, lihat akibat perbuatanmu itu Ayu jadi jatuh dan bibirnya jontor begini. Pekik Bu Indah ngamuk. Naya mendengus. Salah sendiri kalian berdua acak-acak kamar aku. Cari apa memang? Masih nuduh aku yang mencuri uang Mas Adi? Sok atuh cari sampai dapet. Karena sampai lebaran monyet pun kalian gak akan dapetin apapun di kamar ini karena memang bukan aku yang mencuri. Balas Nea menyahut tak kalah ketus. Ya, aku memang bukan pencuri. Aku hanya mengambil hakku yang tadi berikan anakmu itu. Imbu Nea tapi dalam hati. Mendengar tuduhan Nea yang tepat sasaran itu membuat ibu dan anak itu sedikit salah tingkah. Tapi bukan Bu Indah namanya kalau tidak bisa berkelit. Ini rumahku. Suka-suka aku dong mau ngapain saja di sini. Kata Bu Indah dengan songongnya. Naya mengangguk saja. Kemudian ia berlalu entah pergi kemana. Bu Indah dan Ayu sempat melongo. Loh tumben-tumbenan Mbak Naya ngeloyor tak peduli gitu Bu. Biasanya juga mencak-mencak kayak monyet kayang.
Celetuk Ayu heran. Tangannya meraih tisu dan menyek mulut yang sedikit mengeluarkan darah. Sudut bibirnya robek karena membentur lantai tadi. Entahlah, dah tobat kali. Sahut Bu Indah tak mau ambil pusing. Udah keluar aja yuk, biarin ini Neya yang beresin. Ajak Bu Indah pada putrinya, dan diangguki oleh Ayu. Baru saja keduanya mau melangkah pergi dari kamar tersebut, tiba-tiba Neya kembali menghadang tepat di depan pintu. Kedua tangannya memegang tongkat pukul yang biasa digunakan untuk olahraga kasti. Neya pun menatap tajam keduanya dan tubuhnya berancang-ancang untuk menghantam mereka berdua. Mau pergi gitu saja setelah membuat kamar ini seperti kapal pecah, heh? Ucap Neya dengan seringaian mengerikan. Bu Indah dan Ayu otomatis menghentikan langkah. Keduanya kompak gemetar ketakutan. Neya saat ini terlihat menyeramkan. Mau apa kamu? Sentak Bu Indah terdengar gemetar suaranya. Takut rupanya dengan Neya. Neya lagi-lagi menampilkan seringaian jahatnya. Kalau mau pergi beresin dulu kamar ini seperti kala. Ucapnya lantang. Hah? Bu Indah dan Ayu tercengang mendengarnya. Mem, bereskan kamar ini seperti semula. Gumam Ayu sembari melihat keadaan kamar yang sudah nampak kacau balau akibat perbuatannya dengan sang ibu. Yah, kalian kan yang membuatnya berantakan tadi. Jadi kalian jugalah yang harus membereskannya sampai bersih seperti saat kutinggalkan tadi. Kata Neya sembari memukul-mukul pelan tongkat kasti itu ke lantai. Hei Neya, aku ini ibu mertuamu. Bu Indah masih mencoba membantah. Tak usahlah pandang mertua atau menantu Bu. Kalau salah masalah aja. Aku juga tahu kalau ini rumah ibu. Tapi ibu harus hargai aku dong sebagai istri dari anak ibu. Ibu tuh harus hargai privasi aku. Gak boleh seenaknya aja bongkar-bongkar kamar dan barang-barang aku. Sekarang cepat bereskan kekacauan yang kalian buat atau kalau tidak. Beraak. Neya sengaja memukulkan tongkat itu ke daun pintu, sehingga membuat Bu Indah dan Ayu secara spontan menutup mata karena terkejut. Aku gak segan-segan ya pukul kalian berdua dengan tongkat kasti ini. Biar mampus sekalian. Tak peduli kalau kalian mertua dan ipar. Lanjut Neya dengan mata mendelik sempurna. Sepertinya kemarahan Neya sudah memuncak. Wajahnya bahkan merah padam. Huh, iya. Kami akan bereskan seperti semula. Kata Ayu yang bergetar ketakutan. Tapi ia tutupi dengan suaranya yang galak. Iya, benar. Kami akan kembalikan kamar ini seperti keadaan semula. Kamu, jangan marah lagi Neya. Ujar Bu Indah menyahut. Ah entahlah, mengapa Bu Indah takut sekali dengan menantunya kali ini. Padahal ia pemilik rumah. Ya udah cepat. Dalam waktu 1 jam pokoknya kamar ini sudah harus beres. Sarkas Neya. Bu Indah hanya mendengus, begitupun Ayu. Keduanya pun mulai menata barang-barang yang sempat mereka acak-acak tadi. Lalu beralih melipat-lipat baju kembali dan menatanya lagi ke dalam lemari. Neya yang melihatnya pun tersenyum sinis. Dengan kejadian ini, ia bisa sedikit mengeluarkan emosi karena diselingkuhi Adi. Cukup puas rasanya. Loh ada apa ini? Lalu pulanglah Adi dari bekerja dan menatap heran ke arah kamar, yang dimana ibu dan adiknya terlihat sedang membereskan kamar tidurnya. Mas, Adi. Hohoho. Tadi sangka Ayu malah nangis termehek-mehek. Neya yang melihatnya pun mulai memutar bola matanya jengah. Loh, kok malah nangis? Ada apa ini yuk? Ibu. Neya. Adik keheranan karena tiba-tiba adiknya itu nangis kejar. Seperti anak kecil yang nangis tantrum. Neya mendengus, kemudian menyenderkan punggungnya pada tembok dan menatap lekat pada mereka semua. Ia mau lihat, pasti sebentar lagi akan ada drama lagi yang tercipta. Ini karena Niyadi. Sahut Bu Indah masih gemetar. Ia masih sedikit takut kepada menantunya. Tapi hanya sedikit, karena sekarang anaknya sudah pulang. Bu Indah pun tak begitu takut seperti tadi. Neya, emang kenapa dengan Neya?
Ini ada apa sih? Jelasin dong. Gerutu Adi tidak mengerti. Tangisan buaya Ayu pun sontak terhenti. Ia pun memandang ke arah kakaknya itu dan mulai menjelaskan. Ini karena Mbak Neya, Mas. Lihatlah, ini wajahnya begini karena ulah Mbak Neya. Terus aku dan ibu disuruh beresin kamar ini. Keterlaluan sekali istri Mas itu. Aduh Ayu. Neya pun memutar bola matanya malah sampai juling ke atas. Nah kan, apa Neya bilang? Pasti dua curut itu membuat drama kolosal lagi. Sudah hafal betul Neya dengan mereka berdua. Benar Neya? Ini bibir Ayu sampai robek begini karena ulah kamu. Kamu jangan main kasar gitu dong. Begini-begini juga kan Ayu adik kamu juga. Sarkas Adi yang langsung memarahi istrinya tanpa mencari tahu kebenaran. Hanya cerita yang setengah-setengah ia sudah langsung menghardik istrinya. Neya yang jengah meniup poninya. Apa sih? Jelasin jangan setengah-setengah dong. Cetus Neya mulai melirik tajam pada sang adik ipar. Ayu langsung menunduk takut. Memang nyalinya menciut jika Neya sudah dalam mode garang seperti itu. Itu lihatlah Mas. Mbak Neya itu galak dan kasar. Buktinya di tangan Mbak Neya pegang tongkat kasti. Tadinya akan memukul aku dan ibu kalau kami tidak mau membereskan kamar ini. Ucap Ayu lagi masih sedikit ambigu. Ia menyalahkan Neya, tapi tidak menjelaskan asal-muasal kamar yang menjadi berantakan. Lagian, Neya juga tidak akan semarah itu kalau kamarnya tidak diacak-acak. Hah? Serius kamu mau pukul ibu dan Ayu pakai itu Neya? Kamu keterlaluan sekali Neya. Bentak Adi yang termakan mentah-mentah ucapan setengah-setengah adiknya. Braak. Semua orang terlonjak kaget saat Neya memukul tongkat kasti ke pintu kamar itu. Kesabaran Neya pun terkikis habis. Heh, coba katakan sekali lagi. Apa yang kau bilang tadi? Sembur Neya sembari mengarahkan tongkat kasti tersebut kepada Ayu. Ayu pun beringsut ke belakang tubuh Adi. Takut dengan kakak iparnya tersebut. Neya, yang sopan kamu. Kau tegur Adi yang juga sedikit gemetar. Baru kali ini Adi melihat istrinya sampai semarah ini. Apa? Kamu itu ya Mas? Gak pantas disebut pemimpin. Kamu gak pantas disebut lelaki tulen. Kamu tuh pantesnya pakai roh. Gimana cerita kamu langsung percaya dengan omongan dia dan tidak mencari kebenarannya dulu? Dan kamu langsung menyalahkan aku. Aturan kamu mendengarkan dulu dari kedua belah pihak barulah bisa memutuskan siapa yang dalah di sini. Dengar, aku Kanaya Putri, tak mudah dan tak mau ditindas. Selama aku tidak salah, maka aku akan tetap mempertahankan kebenaran. Harga diri itu harga mati. Kata Neya dengan lantang. Sama sekali tidak ada takut-takutnya walau yang di hadapannya ini, Adi Ayu, dan juga ibu mertua. 3 lawan 1. Neya tidak takut sama sekali. Dulu, keroyokan 1 vs 5 saja Neya tidak gentar kok. Apalah ini mereka yang cuma bertiga. Mau adu jotos. Hayu, Neya jabanin. Dikiranya takut apa? Adi sebenarnya marah karena dihina bukan lelaki sejati. Tapi melihat murkanya sang istri, kok nyali Adi menciut ya? Dengar! Adik dan ibumu ini. Mereka berdualah yang udah mengacak-acak kamar kita. Dengar tidak? Kamar kita! Kamu bisa lihat sendiri kan seberapa kacaunya kamar kita saat ini. Dan ini ulah mereka berdua. Tunjuk Neya pada ipar dan mertuanya. Adi plonga-plongo sembari menatap bergantian pada ibu dan adiknya. Masih tak mengerti dengan ucapan Neya barusan. Dan mau tahu kenapa mereka mengacak-acak kamar kita? Karena mereka masih mencurigai aku yang telah mencuri uang di ATM-mu. Makanya itu ibu dan Ayu mengobrak-abrik kamar ini bahkan sampai manjat ke lemari. Nah saat kepergo aku, pijakan Ayu oleng, Jeti jatuh tuh, nyungsep dan wajahnya ngebentur lantai. Berakhir mulutnya yang doer itu semakin monyong dan robek. Lanjut Neya lagi menjelaskan garis besarnya. Tetap saja ia tak mau disalahkan. Adi mengerjap-ngerjap bingung. Otaknya yang terbuat dari biji kedondong itu pun mulai mencerna semua ucapan sang istri. Itu benar Ayu?
Tanya Adi memastikan. Ih, itu. Ayu pun gelagapan. Bu. Adi pun beralih pada ibunya. Bu Indah hanya menunduk dalam. Iya. Jawabnya terbata. Hah. Adi pun menyugar rambutnya kasar. Lagi dan lagi, ia telah berbuat tidak adil pada istrinya. Nei, maaf. Cicit Adi penuh sesal. Nea mendengus. Daripada minta maaf, mending bantuin ibu dan adikmu untuk beresin kamar ini. Ucap Nea kemudian memukul pintu lagi dengan tongkat kasti yang masih di tangannya. Brak. Harus cepat. Karena aku mau cepat istirahat. Ujar Nea lagi lebih garang. Ketiganya pun mengangguk kompak, tak berani membantah lagi. Nea yang merasa lelah pun berlalu menuju sofa di ruang tengah. Ia memilih merebahkan tubuhnya di sana sembari menunggu kamarnya selesai dibereskan. Ya ampun! Mas kok gak ada tegas-tegasnya sih sama Mbak Nea? Harusnya Mas lawan dong. Gerutu Ayu. Adi mendelik kesal. Jelas-jelas kalian yang salah karena udah acak-acak kamar ini. Gak lihat mbakmu ngamuknya udah kayak banteng lepas dari kandang. Semprot Adi. Ya tapi kan, aku cuma mau bantuin Mas. Aku tuh curiga kalau istri Mas itu yang udah curi semua uangmu Mas. Bela Ayu pada dirinya sendiri. Halah, sudah. Kalau bertengkar terus, kapan ini selesai-selesainya? Keburu dia masuk nanti malah ngamuk lagi. Tengah Bu Indah. Ayu mendengus. Dasar, suami takut istri? Cibir Ayu. Apa kamu bilang? Adi mendelik, tanda tidak terima. Apa? Emang bener kok. Mas Adi tuh suami takut istri. Buktinya gak bisa lawan Mbak Nea. Dasar anak kecil, Mas tuh bukannya takut. Hanya saja, Nea sedang kerasukan setan. Gimana tadi kalau Nea nekat mukul kepala kita semua pakai tongkat kasti itu? Gak pecah kepalamu ha? Sanggah Adi padahal kenyataannya ia tadi takut pada istrinya itu. Ayu pun kicep. Benar juga. Posisi mereka tadi Nea sedang pegang senjata. Memang dasarnya mereka bodoh semua. Padahal cuma tongkat kasti. Memang seberapa besar sih tenaga seorang wanita ketimbang lelaki? Jika adu seruduk pastilah Nea kalah telak dari Adi. Unggulnya, Nea itu cerdik dan pemberani. Beda jauh dengan Adi yang berotak biji kedondong. Berduri tapi tak berisi, alias kopong. Lelaki mental tempe kayak Adi mah kecil sekali Nea slending. Sudah. Ayo cepat bantu ibu beresin ini semua kekacauan. Sebelum Nea balik ngamuk lagi. Seru Bu Indah. Ogah. Aku capek. Kalian kan yang membuat kacau kamar ini. Ya udah ibu dan kamu Ayu yang beresin ini semua. Tolak Adi. Adi pun memilih merebahkan tubuhnya di kasur. Sementara Bu Indah dan Ayu mulai membersihkan kembali kamar tersebut. Sudah selesai. Lapor Ayu dengan ketus pada kakak iparnya. Setelah laporan Ayu pun ngeloyor masuk ke kamarnya sendiri. Sedangkan Bu Indah sudah masuk kamarnya sedari tadi. Wanita parupaya itu sudah kelelahan. Ayu hanya menatap kepergian adik iparnya dengan alis terangkat sebelah. Setelah punggung Ayu menghilang di balik pintu, Nea pun bangkit dan menuju kamar tidurnya. Nea sedang menatap ke sekeliling sudut kamarnya. Walau tatanan barang tidak di tempat semula, tapi okelah. Cukup rapi ketimbang saat kacau tadi. Nea melihat suaminya yang sudah terlelap. Ia hanya menggeleng-geleng kepalanya saja. Fiuh! Untung-untung, aku sudah mengamankan buku tabungan besertaatnya di rumah bapak dan ibu. Jeti mau mengobrak-abrik kamar ini sampai hancur lebur pun kalian tak akan menemukannya. Gumam Nea pelan. Ya, demi keamanan. Nea menyimpan buku tabungan dan atnya di rumah lamanya. Sedangkan Nea sudah memegang beberapa uang lembaran merah untuk ia pakai jika butuh. Dan jika uang yang dipegangnya sudah habis,
maka Naya akan menariknya lewat aplikasi dompet digital. Karena dengan aplikasi tersebut bisa menarik beberapa jumlah uang tanpa menggunakan kartu ATM. Bagaimana? Naya sangat cerdik bukan? Kanaya dilawan. Beberapa hari telah berlalu, perekonomian keluarga Adi pun memburuk. Biasanya semua kebutuhan rumah ditanggung Adi, dari belanja sayuran sampai sabun-sabun di rumah itu menjadi urusan Adi. Biaya untuk sekolah si kembar juga Adilah yang menanggung. Pokoknya, semua pengeluaran rumah ditanggung Adi. Tapi karena beberapa hari yang lalu Adi habis kehilangan seluruh uangnya, Adi tak bisa memberi uang belanja untuk rumah ini. Sempat terjadi perdebatan, bahkan sampai piring dan panci-panci melayang. Dan pada akhirnya, Bu Indah pun merelakan salah satu emas koleksinya dijual untuk bisa menutupi kebutuhan rumah. Karena jika tidak begitu, mereka tidak makan. Sedangkan mengandalkan hasil sawah pun tidak bisa. Kemarin gagal panen, dan kini masih tahap menanam baru, dan untuk memetik hasil panen haruslah menunggu beberapa bulan lagi. Adi sendiri merasa nelangsa. Urusan rumah okelah sudah dihandle ibunya. Tetapi bagaimana nasibnya di pabrik? Uang yang ada di dalam dompet kini cuma 150.000 saja. Sedangkan gajian masihlah sekitar 10 hari. Hah? Uang segini mana cukup? Untuk beli bensin saja sangat ngepres. Terus makan siangku bagaimana? Belum lagi Sinta yang selalu ngajak makan siang di luar. Keluh Adi sembari menggaruk-garuk rambutnya yang tak tahu sama sekali. Mas, makan siang yuk. Ada kedai soto baru buka tuh di seberang jalan. Tiba-tiba Sinta masuk dan seperti biasa, mengajak makan siang bersama. Hubungan mereka kembali harmonis, setelah diputuskan mereka akan tetap menikah walaupun dengan acara seadanya. Sinta terpaksa menyetujui karena tak mau Adi berubah pikiran dan berakhir memutuskannya. Lebih baik ia sah dulu jadi istri Adi barulah mengeruk uang Adi di masa mendatang. Ya, begitulah kira-kira rencana Sinta. Adi menghembuskan nafasnya kasar. Sinta, kamu tahu kan kondisiku sekarang ini? Mas lagi dalam masa pengiritan. Mas sama sekali gak pegang uang lebih untuk sekedar makan siang. Jeti, maaf ya. Untung saat-saat ini, kita tidak jajan dulu di luar, kata Adi memberi penjelasan pada kekasih gelapnya. Sinta mengerucutkan bibirnya. Melihat kekasihnya ngambek membuat Adi sedikit tidak tega. Apa mau pakai uangmu dulu? Tanya Adi. Tak mau membuat kekasihnya itu kecewa. Sontak Sinta menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gak mas, aku mana ada uang. Uangku pun juga ngepres. Kamu tahu sendiri kan gajiku berapa di pabrik ini. Bahkan sebagian udah kukirimkan ke ibu. Tolak Sinta mentah-mentah. Mana ada sejarah wanita yang bayarin lelaki. Sinta pun ogah jika dirinya yang harus mengeluarkan uang untuk mereka berkencan. Ya sudah kalau begitu. Kamu makan saja di kantin bareng teman-temanmu. Ucap Adi tidak mempermasalahkannya. Karena ia tahu betul berapa gaji calon istri keduanya itu. Oke. Sinta pun akhirnya keluar dari ruangan Adi. Sama sekali tak memperdulikan apakah pacar gelapnya itu akan makan siang atau tidak. Sementara Adi hanya bisa menghela nafasnya gusar, tangannya terulur untuk mengelus perutnya yang sedikit buncit itu. Lapar, tapi mau beli makan sama duitnya. Gumam Adi. Akhirnya Adi pun hanya meminum air putih beberapa gelas guna menghalau rasa lapar yang dideranya. Kebetulan di ruangannya itu memang difasilitasi air galon. Setelah minum banyak air, bukannya kenyang Adi malah merasa perutnya kembung. Aduh! Keluh Adi. Walau banyak keluhan, Adi tetap mengerjakan pekerjaannya dengan menahan lapar. Apa? Hahaha! Hebat-hebat! Dari dulu kebarbaranmu memang tidak ada yang berani melawan. Bangga deh sama kamu, Ney. Seru Nanda terbahak setelah mendengar cerita Nea. Iya dong, Naya gitu loh. Mas Adi aja sampai ketakutan saat aku ngangkat tongkat kasti. Badannya aja yang bongsor, aslinya mah mental tahu tempe. Seloroh Naya. Haha, oh ya,
Ngemeng-ngemeng. Lu dapat berapa? Dapat berapa apanya? Tanya Naya heran. Itu loh gaji menulis lo. Loh, udah cair kah? Emang udah tanggal berapa? Seru Naya kemudian memerikat tanggal di layar handphonenya. Baru tanggal 19 loh. Serunya lagi. Tapi udah cair kok. Periksa aja. Kan aku pernah bilang. Cairnya tuh gak tentu. Bisa cair tanggal sekian dan sekian. Tergantung di tanggal itu ada hari liburnya gak? Ujar Nanda. Naya pun segera memeriksa aplikasi menulisnya. Hah? Naya tercengang melihat layar ponselnya. Kenapa, Nei? Kok ekspresi lu gitu? Heran Nanda. Ini Endea, ini gue gak salah lihat kan? Ini beneran gaji gue. Ucap Naya tergagap. Nanda yang kepo pun mengambil alih ponsel Naya dan melihat isinya. Seketika mata Nanda pun membola. Wih, pecah telur lo, Nei. $400. Gila. Pekik Nanda ikut bahagia melihat sahabatnya bisa sukses seperti dirinya. Hah, bener gue gak salah lihat kan Endea? $400. Banyak banget. Heboh Naya. Hus. Pelan dong, Nei. Orang-orang pada liatin kita tuh. Kau tegur Nanda sembari menoleh ke sana kemari. Kemudian meringis malu. Naya pun langsung bungkam, tapi wajahnya masih berseri-seri. Nei, kalau dirupiahin ini sekitar 6 jutaan. Hebat-hebat. Pemula sepertimu ini sudah sangat keren. Puji Nanda yang ikut senang. Sama sekali tidak iri. Mata Naya pun semakin berseri-seri. Ah, serius? 6 juta? Wah, banyak banget. Pekik Naya tertahan. Iya, coba deh langsung tarik rekening. Oke. Naya setuju. Kemudian mengutak-atik aplikasi tersebut untuk menarik uang ke rekeningnya. Setelah beberapa menit, setelah Naya cek, benarlah yang masuk ke rekeningnya sebesar 6 juta lebih sedikit. Kini, isi rekeningnya pun semakin menggendut. Terima kasih ya Nanda, berkat kamu aku bisa kerja enak dan hasilin uang sendiri. Naya pun langsung memeluk erat Nanda. Hehe, sama-sama, ini murni kerja kerasmu kok Naya. Aku hanya sebagai perantara saja. Memang disinilah tempatmu mengais rezeki. Semoga terus sukses ya. Kamu sukses, aku kan ikut seneng. Kita sukses sama-sama, oke? Seru Nanda. Oke. Balas Naya tersenyum sumringah. Gimana kalau modalku udah terkumpul? Kita buka usaha bersama. Gimana? Setuju gak? Celetuk Naya. Nanda terpekur. Usaha? Usaha apa? Ya pokoknya usahalah. Aku kan pengen punya usaha yang bisa diwariskan ke anak cucuku kelak. Daripada ditumpukin doang uangnya malah nanti habis. Cetus Naya yang memang punya ide-ide brilian. Menurutnya, membuka usaha adalah hasil yang menjanjikan dan hasil jangka panjang. Sedangkan pekerjaan menulis bisa dijadikan sampingan di sela-sela waktu luang. Boleh-boleh. Nanda mengangguk setuju. Ya selama ini Nanda hanya menumpuk uangnya saja di rekening. Karena setelah memperbagus rumahnya, bingung mau diapakan uang hasil kerjanya itu. Naya pun tersenyum senang. Oke lah, kuingnya mau yuk. Kali ini aku akan traktir kamu makan di resto Jepang sebagai tanda syukuran. Ajak Naya yang memang role orangnya. Hanya saja kemarin ia tak punya uang. Oke. Nanti untuk nonton biar aku yang bayar. Sebagai tanda syukuran juga, weku. Halah syukuran mah bagi-bagi ke orang yang tidak mampu. Bukan senang-senang sendiri. Gimana sih dua sahabat itu? Setelah puas jalan-jalan di mall, Naya pun kembali pulang ke rumah suaminya. Helah, perasaan Mbak Naya keluyuran terus. Awas hati-hati mas, siapa tahu Mbak Naya punya pacar baru di luar sana.
Celetuk Ayu saat melihat kepulangan kakak iparnya. Hari sudah sore, kebetulan beberapa orang tengah bersantai sambil minum teh di ruang TV. Wajah Adi pun menegang. Benar kamu punya pacar di luar sana, Neh? Tanya Adi terkesan menuduh. Neya mendengus, sudahlah lelah pulang-pulang dituduh yang tidak-tidak. Neya pun meringsak maju. Hei Ayu, mau ku robek itu mulut dormu. Heran, jadi kompor meleduk mulu loh. Balas Neya tak mau kalah. Bahkan lebih galak. Ayu pun langsung beringsut, bersembunyi di belakang tubuh ibunya. Ya ampun, Adi, Didik itu istri kamu. Heran ibu kenapa punya mantu barbar dan galak sekali. Gerut tubuh indah. Ayo masuk. Tanpa babi bu, Adi pun langsung menyeret tangan Neya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Brak. Pintu kamar dibanting oleh Adi. Ayu pun tersenyum puas. Syukurin. Emang enak. Woli. Cibir Ayu menjulurkan lidah pada pintu kamar kakak dan kakak iparnya.